subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Tentunya semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ternyata teman-teman, organisasi yang berada di belakang oknum yang merobek label dari organisasi gereja di pengungsian Cianjur, teman-teman, ternyata mereka adalah ormas garis, teman-teman ya. Ternyata mereka dari ormas garis. Ormas garis, garis adalah singkatan dari Gerakan Reformis Islam, teman-teman. Ya, Gerakan Reformis Islam yang diketuai oleh Encep Hernawan. Ya, Encep Hernawan ini adalah mantan presiden regional ISIS Indonesia. Wow, mengerikan sekali, teman-teman ya, mengerikan sekali. Ya, Encep Hernawan inilah yang berinisiatif ya untuk mendirikan ormas garis ini, teman-teman, yaitu pada tanggal 24 Juni 1998. Berarti teman-teman, organisasi ini bukan organisasi baru ya, tetapi ini adalah organisasi yang sudah cukup tua, teman-teman ya. Tetapi mengapa nih masih eksis ya sampai hari ini, teman-teman? Sudah tidak mengerti lagi saya. Ya, jadi organisasi ini punya misi, teman-teman, untuk mendirikan syariat Islam di Indonesia. Dengan kata lain, ingin mendirikan negara Islam. Ya, nah ini apa bedanya dengan HTI, teman-teman? Apa bedanya? Ideologinya sama, tetapi dia kok bisa eksis sampai hari ini? Apakah luput dari perhatian? Ormas garis ini diduga terkait dengan gerakan ISIS di Suriah, teman. Ketua umumnya itu adalah Encep Hernawan, merilis bahwa dia sudah mengirim ratusan WNI ke Suriah, teman-teman. Menurut info ya, ormas garis ini memiliki banyak sekali simpatisan ya di berbagai pesantren di Cianjur, teman-teman. Ya, itu karena anggota mereka itu puluhan ribu ya. Ada puluhan ribu anggota dari gerakan garis ini di Cianjur, bahkan juga tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini yang membuat kita heran ya. Mengapa organisasi radikal seperti ini ya masih eksis sampai hari ini di Cianjur ya, dan mereka tidak sungkan-sungkan melakukan aksi-aksi intoleran ya di tengah-tengah penderitaan para korban gempa bumi di Cianjur. Nah, ini yang membuat kita heran. Itu aparat kemana di sana itu? Ya, Kapolresnya kemana aja gitu? Ya kan? Bahkan kita dengar Kapolres di Cianjur ini sempat ya mengatakan bahwa perlakuan mencopot label tenda bantuan dari Gereja Reform Injili Indonesia itu bukan gerakan intoleransi, katanya. Kata Kapolresnya, teman-teman, bayangkan. Itu dikatakan bukan gerakan intoleransi. Maksudnya apa, Pak? Ya, itu jelas-jelas ya merupakan gerakan intoleransi. Apakah ormas garis ini mencopot semua label ya di bantuan-bantuan yang ada ya di pengungsian saat itu? Kenapa hanya label gereja yang dicopot? Kenapa label yang lain tidak dicopot? Nah, ini sudah terlihat di situ diskriminasi. Itu adalah gerakan intoleransi, Pak. Ya. Masa tidak bisa melihat itu sebagai gerakan intoleransi? Ya, kecuali semua dicopot begitu, bukan hanya dari gereja. Nah, ini ada unsur kesengajaan yang memiliki muatan kebencian dari orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi ini. Nah, kemudian Bapak Bupatinya juga ya mengeluarkan statement. Katanya bantuan jangan dilabel-labeli dong, katanya. Ya, kalau ngebantu bantu aja, nggak perlu dilabel-label. Pak, Anda seorang bupati. Masa Anda tidak mengerti bahwa ini adalah bantuan dari organisasi, bukan bantuan perorangan, ya? Kalau misalnya seseorang memberikan bantuan kepada Pak Bupati, ya kan? Itu tidak perlu dilabeli karena itu adalah bantuan personal pribadi.
Ya, kalau saya memberi bantuan ke panti asuhan, tidak perlu saya labeli. Ya, mungkin saya memberikan baju bekas atau saya memberikan beras ke panti asuhan, itu tidak perlu saya labeli karena itu adalah bantuan pribadi. Tapi kalau bantuan berupa dari bantuan organisasi atau badan atau komunitas, itu harus dilabeli, ya. Supaya apa? Supaya jelas itu dari siapa, bukan untuk tujuan ria, bukan ya. Tetapi yang mengantarkan bantuan ini harus memberikan pertanggungjawaban kepada organisasinya. Ya kan? Harus ada pelaporan. Benar loh, bantuan itu sudah sampai loh di tempat tujuan. Begitu kan? Tuh lihat tuh buktinya. Ada tendanya. Ya kan begitu. Nah, dan saya pastikan semua pemberi bantuan yang berbentuk organisasi itu pasti melabeli barangnya, Pak. Melabeli tenda-tendanya, bukan hanya gereja. Ya. Nah, kalau memang Bapak mengatakan bahwa bantuan jangan dilabeli, semua tidak boleh dilabeli. Begitu. Bantuan dari organisasi-organisasi Islam pun tidak boleh dilabeli. Bukan hanya dari gereja. Ya. Saya yakin di sana banyak sekali ya bantuan-bantuan dari organisasi-organisasi Islam juga, organisasi-organisasi kemasyarakatan, politik dan sebagainya. Mungkin dari organisasi yang lain-lain begitu. Pasti ada labelnya. Nah, mengapa cuman gereja yang tidak boleh dilabeli? Nah, ini ada apa gitu? Ada apa sebenarnya? Kenapa kalian takut sekali dengan nama gereja begitu? Melihat tulisan gereja saja langsung kebakaran jenggot, walaupun tak berjenggot, ya kan? Nah, teman-teman, siapa sebenarnya mereka ini? Ya, organisasi garis ini, teman-teman. Ya, menurut kabar, setelah mereka melakukan pencopotan label organisasi gereja di tenda-tenda bantuan gempa Cianjur ini, sempat diamankan katanya, ya, sempat diamankan, lalu hanya diselesaikan dengan materai 10.000 dengan janji tidak mengulangi lagi. Selesai ya. Jadi putusannya adalah materai 10.000 dan berjanji tidak mengulangi lagi. Wow, ya, so simple, ya. Keren sekali keputusan ini, ya. Padahal ini adalah sudah melukai, mencederai rasa kemanusiaan, mencederai rasa kebangsaan, mencederai Pancasila sebenarnya ini. Ya, ini harusnya dihukum, diusut secara serius begitu. Apakah organisasi ini masih harus eksis di negara ini? Ya, hanya dengan materai 10.000 selesai dan berjanji tidak mengulangi lagi. Wow, kalau begini sudahlah, ya. Bubar saja negara ini kalau seperti ini, teman-teman. Nah, kita berharap teman-teman, pemerintah ya harus seriuslah ya melihat gerakan-gerakan yang radikal kalau ada di Indonesia ini yang masih eksis, teman-teman ya. Tolong jangan ada pembiaran ya untuk orang-orang seperti ini. Jangan ada pembiaran untuk organisasi-organisasi radikal ya di Indonesia ini, karena ini sangat tidak cocok dengan Indonesia begitu ya. Orang-orang garis keras ini harus lenyap dari bumi Indonesia. Begitu. Percuma HTI dibubarkan, tetap ideologinya masih eksis dengan label yang lain, dengan merek yang lain. Hanya pindah kandang saja, pindah sarang saja, begitu. Sarangnya diganti, isinya tetap sama. Ya, tolonglah pemerintah serius ya dengan organisasi yang sangat-sangat intoleran ini. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana sepak terjang ya dari organisasi radikal ini, teman-teman. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ini kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat. Kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, dikatakan beli yang baru. Alhamdulillah ada mesin ini siap cover. Ya. Kita lagi negosiasi dengan masyarakat di sini. Miris merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Iya.
Yang kita persoalkan bukan masyarakat Cianjur secara umum. Nggak ada yang mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah sekelompok orang dari Ormas Garis itu. Sudah diketahui pelakunya dari Ormas Garis. Yang melakukan pencopotan logo gereja di tenda tersebut. Bukan masyarakat umum. Nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar kemana-mana. Ini maunya kok mengaburkan persoalan nih, Kapolres ini. Doni mengatakan ormas yang mencopot label gereja di tenda bantuan Cianjur adalah Ormas Garis. Nah, nanti kita bahas apa dibalik Ormas Garis ini. Dia mengatakan pimpinan Ormas Garis sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Sudah diperiksa tadi malam, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Kalau terjadi lagi kita akan proses hukum terkait. Kalau hanya sekedar berjanji tidak akan mengulangi, yuk, lama-lama hancur negara ini, habis negara ini. Ya, sudah jelas-jelas ormas garis keras loh. Ya, garis ini ormas garis keras ya. Ormas garis adalah ormas radikal parah. Saya akan sampaikan jejak digitalnya. Jadi garis ini dipimpin oleh Cep Hernawan. Pada saat rame-ramenya ISIS memberontak di Suriah, Cep Hernawan mentang-mentang mengaku sebagai pendukung ISIS, pemimpinnya ISIS di Indonesia. Dia mengatakan sudah memberangkatkan seratusan orang didanai untuk berjuang membela ISIS. File ini apa tidak ada di Polres Cianjur? Tidak mungkin, karena Cep Hernawan ketika itu sudah ditangkap oleh Polres Cianjur. Kapolres masih tahu itu. Walaupun mungkin Pak Doni Hermawan ketika itu belum jadi Kapolres, nggak tahu pangkatnya ketika itu apa. Jadi Ormas Garis ini ya, saya baca ya, jejak atau reputasi dari Ormas Garis ini. Ormas Garis ini ya, ini saya baca, ini file Ini saya bacakan arsip berita di Detik News pada tanggal 13 Agustus 2014 ketika awal-awal ISIS sedang rame-ramenya sedang memberontak di Suriah. Ini profil Cep Hermawan, Presiden ISIS Indonesia yang ditangkap polisi. Detik News, Rabu 13 Agustus 2014. Cep Hermawan. Namanya kok sama, Doni Hernawan. Ini Cep Hermawan. Kebetulan atau gimana nih? Alam menyamakan. Cep Hermawan, pria asal Cianjur, Jawa Barat, ditangkap polisi di Cilacap, Jawa Tengah yang mengaku sebagai Presiden ISIS Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Nama lengkap Cep adalah Cep Hermawan, warga Cimenteng, Kelurahan Muka, Cianjur. Ini tercatat sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Reformasi Islam dalam kurung garis. Organisasi ini didirikan pada 24 Juni 1998 silam, berpusat di Cianjur dan bertujuan menegakkan syariat Islam. Garis termasuk organisasi yang cukup rapi. Mereka memiliki perwakilan di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Pada 2012 lalu, Cep meluncurkan buku panduan organisasi, ratusan orang hadir. Cep mengklaim ditasbihkan menjadi Presiden Regional ISIS Indonesia di Jakarta pada Maret 2014 yang lalu. Sejak itu, ISIS di Indonesia mulai eksis. Cep ditunjuk karena dianggap memiliki kemampuan agama, organisasional, dan dana. Jika benar ISIS di Indonesia mulai berdiri pada Maret lalu, bagaimana kondisinya saat ini? Tidak berjalan sampai sekarang. Aktivitas saya setiap hari ya mengurus perusahaan, kemudian organisasi garis. Oke ya, itu jejak tentang Ormas Garis, pimpinan Cep Hermawan. Filenya sudah lama. Mengerikan kan? Dan Ormas Garis apa tujuannya? Di antaranya nih, saya buka lagi nih tentang seperti apa sebenarnya Ormas Garis. Ini berita di Panjimas 3 Juli 2014. DPP Garis berlepas diri dari Haji Cep Hermawan yang ikut serta pesta syirik demokrasi.
Ini Cep Hermawan sebagai ketua umumnya diprotes oleh pengurus yang lain, karena ketika itu Cep Hermawan kedapatan membela Pak Prabowo di Pilpres 2014. Nah, akhirnya para pengurus yang lain marah, karena dianggap menyalahi ketentuan dari organisasi Garis. Karena menurut Garis, demokrasi adalah sistem atau cara syirik, tidak sesuai dengan prinsip organisasi mereka. Makanya ini judulnya di Panjimas, DPP Garis berlepas diri dari Haji Cep Hermawan yang ikut serta pesta syirik demokrasi. Ya, silakan dibaca. Ini kemudian nih. Nah, DPP Garis memberikan pernyataan sikap seperti ini. Satu, nah dengan keterlibatan Cep Hermawan mendukung salah satu calon presiden ketika itu, DPP Garis kemudian membuat pernyataan. Satu, menolak demokrasi dan segala bentuk produknya. Dua, menerangkan bahwa Garis tetap konsisten terhadap visi dan misinya, yaitu menegakkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai daulah serta khilafah. Jelas ya. Tiga, mendukung perjuangan ISIS dan akan mengarahkan segala daya dan upaya untuk membantu perjuangan ISIS dalam menegakkan daulah dan khilafah di muka bumi ini dengan jihad fi sabilillah. Surat dari DPP Garis tersebut ditandatangani oleh pengurus lainnya seperti Sekjen DPP Garis, Ludi Burdah Muslim, anggota Majelis Syuro Pusat, Ustadz Dindin Samsudin, Ketua DPD Garis Bekasi Raya, Ustadz Samsudin Uba, dan Ketua DPD Garis Sukabumi Raya, Ustadz Ade Saifullah. Oke, itu tentang apa dan siapa Ormas Garis. Masih dikatakan bahwa ormasnya adalah ormas toleran, Pak Kapolres, dan hanya cukup diperingatkan. Apakah Anda menganggap bahwa peringatan dari sekelas Kapolres kemudian akan membuat mereka bertobat dengan reputasi track record level yang sudah seperti ini? Allah Karim. Terima kasih, mudah-mudahan Kapolri akan menindaklanjuti sikap Kapolres Cianjur ini. Jangan main-main, ini kita berhadapan dengan persoalan penting, persoalan besar bangsa dan negara tentang toleransi beragama yang hari ini sedang terus diaduk-aduk dan dirusak oleh kelompok radikal yang ingin khilafah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.